Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurnime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Pari Picome. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikkan angka ini, biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. So, let's go! Pada awal anime ini dibuka dengan diperlihatkannya zaman tiga negara, yakni sebuah zaman yang terjadi di penghujung dinasti Han pada tahun 220 hingga 280 Masehi, yang mana pada saat itu Tiongkok sedang terpecah belah menjadi tiga negara yang saling bermusuhan. Ketiga negara tersebut adalah Sui, Wei, dan Wu. Lalu alasan ketiga negara tersebut saling bermusuhan tak lain karena mereka ingin menjadi penguasa di daratan Tiongkok. Hingga suatu ketika pada tahun 234, seorang kanselir dari negara Shu yang bernama Zhuge Liang atau dalam pelafalan Jepang disebut Koumei, saat ini ia sedang sakit berat. Lalu sebelum kematiannya, ia sempat bergumam ingin terlahir di dunia yang damai. Dan benar saja, saat Koumei terbangun, ternyata ia telah terlahir kembali di era modern di Jepang dengan penampilan Koumei saat masih muda. Awalnya Koumei mengira bahwa ia saat ini sedang di neraka karena tempatnya terbangun bertepatan saat pesta Halloween di daerah Shibuya. Hari pun menjadi pagi. Di sini Koumei kembali bertemu dengan seorang gadis yang ia temui sedang bernyanyi di sebuah bar tadi malam. Ia bernama Eiko. Dan karena merasa kasihan melihat Koumei yang sedang tidur di pinggir jalan, Eiko pun membawa Koumei ke rumahnya. Di sini Koumei perlahan mulai menyadari bahwa ia telah lahir kembali di era yang lebih maju. Dan karena merasa penasaran dengan teknologi di masa kini, saat di rumah Eiko, Koumei mulai mempelajari beberapa teknologi seperti ponsel pintar dari Eiko. Namun di sini, meskipun Koumei telah menjelaskan kepada Eiko bahwa ia merupakan Koumei, sang kanselir di zaman tiga negara, Eiko pun sama sekali tidak mempercayainya. Dan Eiko hanya menganggap bahwa Koumei merupakan seorang om-om yang gaptek. Hal ini nantinya juga berlaku ke semua orang, yang mana tidak ada satupun orang yang percaya bahwa Koumei adalah sang kanselir di zaman tiga negara. Lalu setelah itu, Koumei meminta Eiko untuk mencarikannya sebuah pekerjaan agar Koumei bisa mencukupi kebutuhannya. Di sini Eiko pun membawa Koumei ke tempat kerjanya di Bar Bibi Lounge, yakni tempat yang sama saat Eiko bernyanyi tadi malam. Dan singkatnya, manajer Eiko yang bernama Kobayashi menerima Koumei bekerja di tempatnya. Di sini Kobayashi cukup tertarik dengan Koumei karena selama ini Kobayashi ingin memiliki teman yang bisa diajak berbincang-bincang mengenai kisah tiga negara. Malam pun tiba. Saat ini Koumei telah bekerja menjadi pembuat minuman bersama dengan Eiko. Lalu di saat orang-orang telah selesai memesan minuman, Kobayashi pun menyuruh Eiko untuk bernyanyi di atas panggung seperti biasanya. Di sini setiap kali Eiko bernyanyi, Koumei selalu merasa bahwa nyanyian dari Eiko bisa membuat hatinya menjadi tenang. Namun meski nyanyian Eiko sangatlah bagus, Eiko masih kerap kali gagal ketika ikut audisi bernyanyi. Di sini juga terungkap mengenai masa lalu Eiko, yang mana saat masih SMA, Eiko sempat akan melakukan bunuh diri karena saat itu mental Eiko yang tengah down. Namun untungnya, ia berhasil diselamatkan Kobayashi dan diajaklah Eiko di Bar Bibi Lounge. Dan saat di bar, mental Eiko yang sebelumnya down akhirnya bangkit lagi setelah mendengar nyanyian dari artis Amerika yang sedang berkunjung di sana. Lalu sejak saat itu, Eiko pun mulai menyukai dunia musik. Koumei yang mendengar hal tersebut akhirnya memutuskan untuk mewujudkan impian Eiko menjadi penyanyi yang hebat. Hari esok pun tiba. Saat ini Koumei mengajak Eiko ke sebuah tempat konser untuk melihat-lihat penampilan dari berbagai penyanyi.
Dan setelah konser usai, Komei mengajak Eiko ke ruangan salah satu penyanyi terkenal. Ia bernama Mia. Di sini secara mengejutkan, tiba-tiba Mia membiarkan Eiko untuk tampil dalam sebuah konser bersamaan dengan jadwal konser Mia. Awalnya Eiko merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa tampil bernyanyi di sebuah konser. Namun setelah dipikir-pikir, ternyata alasan Mia memberikan Eiko jadwal tampil bersamaan dengan jadwal Mia, yakni agar ketika Mia tampil, seluruh pengunjung akan berkumpul hanya di tempat Mia saja. Karena para pengunjung pastinya akan memilih untuk menonton Mia yang lebih terkenal. Hari konser pun tiba. Di sini awalnya para pengunjung benar-benar berkumpul di tempat konsernya Mia. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba tempat konser Eiko yang awalnya sepi pengunjung, kini malah melebihi pengunjung dari Mia. Dan ternyata hal ini dikarenakan ulah Komei, yang mana saat ini Komei sedang menggunakan strategi bernama Seki Heihachijin. Yakni dalam strategi tersebut, Komei memancing para pengunjung untuk datang ke tempat Eiko dengan iming-iming alkohol. Di sini Komei juga memanfaatkan beberapa hal yang ada di tempat tersebut, seperti asap dan lampu sorot, agar para pengunjung merasa kebingungan mencari jalan keluar, sehingga mereka akan tetap menonton konser dari Eiko. Dan sejak saat itu, akhirnya Eiko memiliki cukup banyak penggemar. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini Eiko akan melakukan sebuah konser di festival seni Yoyogi. Namun di sini, sepertinya tempat konser Eiko terlihat cukup kecil dan kurang strategis. Ditambah lagi, di sebelah Eiko terdapat sebuah panggung besar yang akan diisi oleh band terkenal bernama Jet Jacket. Lalu singkatnya, berkat strategi dari Komei yang bernama Wuzong Sengyu, para penonton yang sebelumnya berada di tempat konser Jet Jacket saat ini berpindah ke tempat Eiko. Hal ini dikarenakan Komei memanfaatkan kelemahan dari vokalis Jet Jacket, yang mana Jet Jacket memiliki sebuah lagu andalan bernama Midday. Namun karena keesokan harinya mereka akan melakukan konser besar, akhirnya vokalis Jet Jacket tidak akan menyanyikan lagu Midday. Dan di saat para penonton kecewa karena Jet Jacket tidak menyanyikan lagu Midday, Komei menyuruh Eiko untuk mencuri perhatian dari para penonton dengan nyanyiannya, sehingga membuat para penonton merasa penasaran, dan akhirnya para penonton pun berpindah ke tempat Eiko. Setelah konser Eiko usai, ia didatangi orang yang mengadakan festival tersebut. Ia bernama Tsuyoshi Kondo. Tsuyoshi sendiri telah mengadakan berbagai konser musik di dalam maupun luar negeri. Alasan Tsuyoshi mendatangi Eiko karena ia tertarik dengan nyanyian Eiko. Di sini Eiko diberikan 2 pilihan tiket untuk melakukan konser. Singkat cerita, di sini Eiko memilih untuk bernyanyi di acara yang bernama Summer Sonia. Dan salah satu syarat agar bisa tampil di sana, Eiko harus memiliki 100.000 like dalam salah satu konsernya. Awalnya Eiko cukup ragu untuk memilih Summer Sonia. Namun karena ia yakin bahwa Komei akan memiliki sebuah rencana, pada akhirnya Eiko pun menerima tiket untuk tampil di Summer Sonia. Dan sejak saat itu, Komei pun memulai strateginya dalam mendapatkan 100.000 like untuk Eiko. Di sini hal pertama yang dilakukan Komei yaitu ia akan berteman dengan banyak orang di berbagai bar yang sama-sama memiliki ketertarikan terhadap musik. Hingga suatu ketika, Komei pun bertemu dengan seorang rapper, yang mana menurut Komei, seorang rapper bisa ia gunakan untuk menarik perhatian dari penonton. Singkat cerita, Komei pun memutuskan mencari seorang rapper untuk membantu Eiko dalam menarik penonton. Di sini, Komei akan merekrut seorang rapper yang telah menjuarai kompetisi rapper 3 kali berturut-turut. Ia bernama KB Taiji. Awalnya Komei merasa kesusahan dalam mengajak KB, karena saat ini mental KB yang sedang down dan juga penyakit lambung yang ia derita tengah kambuh, sehingga membuat KB tidak aktif lagi sebagai seorang rapper.
Lalu singkatnya, setelah Komey melakukan provokasi terhadap KB, dan juga Komey telah memberikan ramuan untuk menghilangkan sakit lambung KB, akhirnya KB pun mulai aktif kembali ke dunia rapper. Dan sebagai bentuk terima kasih, KB pun mau menuruti kemauan Komey untuk bergabung dengan Eiko. Waktu pengumpulan 100.000 like kurang 20 hari lagi. Saat ini Komey meminta Eiko untuk membuat aransemen dari lagu terbaru Eiko yang nantinya akan digunakan dan disetorkan ke Tsuyoshi. Di sini Komey telah bekerja sama dengan salah satu pembuat aransemen terbaik bernama Steve Kido. Sebelum Eiko berangkat ke sana, Komey memberi Eiko 3 butir kantong secara berurutan yang berisi sebuah saran dari Komey. Dan saat Eiko membuka kantong pertama, ternyata Eiko disuruh untuk membeli sebuah puding. Dan benar saja, sesampainya di sana ternyata Kido sangat menyukai puding. Sehingga dengan Eiko memberikan puding kepada Kido, bisa menaikkan mood dari Kido dalam membuat aransemen. Namun karena saat ini, nyanyian Eiko masih belum memiliki karakteristik dan juga jati diri, Kido pun meminta Eiko untuk menemukannya terlebih dahulu. Dan ketika Eiko membuka kantong kedua, ternyata berisi sebuah surat izin untuk bernyanyi di pinggir jalan. Yang mana hal ini sengaja direncanakan Komey agar Eiko bisa mendapatkan suasana baru dalam bernyanyi. Lalu saat Eiko hendak bernyanyi, ia bertemu dengan seorang penyanyi jalanan bernama Nanami. Singkat cerita, di sini Eiko pun memutuskan bernyanyi bersama dengan Nanami. Karena menurut Eiko, Nanami memiliki karakteristik nyanyian yang sangat bagus. Beberapa hari pun berlalu. Setelah berhari-hari Eiko menghabiskan waktunya untuk bernyanyi bersama Nanami, akhirnya Eiko berhasil menemukan karakteristik dan jati diri dari nyanyiannya. Lalu Eiko pun membuka kantong ketiga pemberian dari Komey. Yang ternyata kantong ketiga tersebut berisi sebuah tiket untuk relaksasi di lantai observasi Sky Square di daerah Shibuya. Hal ini bertujuan agar Eiko bisa merilekskan dirinya. Di sini Eiko pun pergi ke sana bersama dengan Nanami. Dan saat di sana, akhirnya Nanami mengungkapkan identitas aslinya kepada Eiko. Yang ternyata Nanami merupakan vokalis dari grup Azalea, yakni sebuah grup musik yang saat ini sedang naik daun. Di sini Nanami juga mengatakan bahwa Azalea juga ikut berpartisipasi dalam acara Summer Sonia sama seperti Eiko. Di sini Nanami juga mengungkapkan bahwa sebenarnya sejak awal grup band Azalea merupakan band yang bergenre rock seperti pada umumnya. Namun karena saat ini grup band Azalea tengah dipegang oleh agensi yaitu K-Time di bawah pengawasan produser bernama Karasawa. Sehingga grup band Azalea saat ini telah berubah menjadi grup musik yang lebih menonjolkan pada tarian. Dan alasan Nanami bernyanyi di pinggir jalan akhir-akhir ini karena ia tengah bosan dengan Azalea yang saat ini. Lalu setelah mengetahui bahwa Eiko juga ikut dalam kompetisi Summer Sonia, ia pun memutuskan kembali ke grup Azalea agar ia bisa bersaing dengan Eiko. 3 hari sebelum waktu penyetoran 100.000 like pun telah tiba. Dan setelah aransemen yang dibuat Kido selesai, saat ini Eiko akan bernyanyi di Shibuya bertepatan dengan Azalea yang juga akan bernyanyi di sana. Dan singkatnya, berkat strategi dari Komey, akhirnya di waktu itu juga Eiko berhasil mendapatkan 100.000 like dari para penonton. Hal ini dikarenakan sebelum kedatangan Azalea di Shibuya, Eiko telah bernyanyi di sana terlebih dahulu untuk menarik para penonton dari Azalea. Dan setelah Azalea datang di sana, KB melakukan sebuah provokasi menggunakan rapnya agar para penonton lebih tertarik dengan nyanyian Eiko. Dan secara mengejutkan, rencana tersebut benar-benar berhasil membuat Eiko mendapatkan 100.000 like. Di sisi lain, setelah mendengar nyanyian dari Eiko, Nanami dan teman-temannya pun tersadar dan membuat mereka kembali bernyanyi menggunakan gaya asli dari Azalea seperti sedia kala. Lalu secara mengejutkan, setelah Azalea bernyanyi menggunakan style terdahulu yang tentunya tanpa menggunakan tarian, akhirnya Azalea berhasil mendapatkan like lebih dari 100.000.
Hal ini juga membuat manajer Azalea pun tersadar akan potensi dari Azalea yang saat ini. Sehingga ke depannya Azalea akan berubah menjadi grup band seperti dahulu kala, yakni sebuah grup band bergenre rock tanpa menggunakan tarian. Lalu di akhir cerita, kita diperlihatkan meski Azalea mendapatkan like yang lebih banyak dari Eiko, namun karena Eiko berhasil terlebih dahulu mendapatkan 100.000 like, akhirnya Eiko lah yang terpilih untuk tampil di Summer Sonia. Dan semua keberhasilan Eiko berkat strategi yang telah dirancang oleh Koumei. Oke, untuk pembahasan anime Paripi Koumei cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.